Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kali pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Kita melanjutkan cerita sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, yaitu memaknai kehidupan melalui cerpen, ya. Nah, cerpen itu biasanya digali dari kehidupan sehari-hari, tetapi bukan cerita nyata, melainkan cerita narasi, ya. Fiksi tentunya, tetapi dengan bentuk yang pendek, cerita yang singkat. Kita mulai dari struktur cerita pendek. Struktur cerita pendek itu dimulai dengan orientasi, kemudian komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Sama dengan halnya cerita-cerita narasi yang lainnya. Orientasi biasa, ya, pengenalan tokoh dan latar cerita. Ini biasanya pertama, biasanya. Kemudian ada komplikasi. Nah, komplikasi ini merupakan hal yang ditonjolkan dalam sebuah cerita narasi, ya. Begitupun dengan cerita cerpen. Tetapi tidak semerta-merta komplikasi ini langsung memuncak gitu, ya, tetapi tentunya akan dimulai dari munculnya konflik, meningkatnya konflik, baru memuncak konfliknya. Nah, yang memuncak konfliknya ini biasanya klimaknya dari sebuah komplikasi. Kemudian ada evaluasi. Apa itu evaluasi? Paragraf evaluasi ini adalah konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya, ya. Jadi konflik yang mulai terlihat pemecahannya. Kemudian ada resolusi. Resolusi merupakan upaya pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik. Ini adalah struktur dari cerpen. Selanjutnya, yang berkaitan dengan cerita narasi, baik itu cerpen atau yang lainnya, adalah alur. Ini sangat penting, ya, alur. Nah, alur itu berdasarkan urutan alur itu ada urutan waktu yang berdasarkan struktur, ya, biasanya, ya. Nah, alur itu terbagi menjadi 3. Kamu bisa memilih alurnya apa, ya, ceritanya. Apakah alur yang maju, mundur, atau alur campuran. Kalau alur maju berarti dia tahapannya dari berdasarkan urutan, yaitu orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi. Nah, paragraf pertama orientasi, terus kemudian paragraf kedua komplikasi. Komplikasi itu bisa dibikin banyak paragraf, ya, bisa 3, bisa lebih. Nah, kemudian muncul evaluasi. Ini berarti ceritanya sudah mau selesai, ya. Kemudian ada resolusi. Nah, kemudian alur mundur dimulai dari orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi. Jadi ini dibalik, ya. Kalau alur mundur itu berarti dia mundur, dibalik. Kemudian ada alur campuran. Alur campuran merupakan acak, ya. Merupakan acak, bisa dari komplikasi dulu atau dari resolusi kemudian orientasi gitu, ya. Ini alur acak atau campuran, ya. Selanjutnya unsur kebahasan cerpen. Unsur kebahasan cerpen yang pertama menggunakan kalimat deskriptif. Biasanya untuk unsur kebahasan cerpen ini menggunakan kalimat deskriptif yang menggambarkan suatu objek, ya. Biasanya latar, penggambaran latar umpamanya. Maka dia akan menjelaskan kepada pembaca tentang latar atau tempat, ya, sehingga pembaca bisa menggambarkan, sehingga terbayang oleh pembacanya. Kemudian penggambaran tokoh. Penggambaran tokoh tentunya biasanya berkaitan dengan sifat-sifat tokoh tersebut. Digambarkan secara baik sehingga orang akan tergambar tokohnya, ya. Nah, penggunaan kalimat ekspresif. Penggunaan kalimat ekspresif ini penggunaan kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang atau melalui tuturan tokoh. Mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Sepertinya, kucing itu keluar dari mulut. Nah, nyongnya ini merupakan ekspresif, atau rasakan. Ini merupakan kalimat ekspresif, ya. Nanti bisa dilihat di buku, ya, halaman 86. Kemudian penggunaan majas.
penggunaan majas. Majas itu apa sih? Majas itu memanfaatkan kata atau kalimat hingga memperoleh efek tertentu. Ya, majas ini banyak sekali ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya di sini ya. Ada 10 ya. Ada majas repetisi. Repetisi ini mengulangi kata ya. Mengulangi kata, nanti dibaca di buku ya. Mengulangi kata dengan agar ada penekanan. Contohnya, aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik gitar tanpamu, aku hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Di sini diulang ya, di repetisi ini, majas repetisi ini mengulang-ulang. Ada ya di sini contohnya aku yang diulang ya. Kemudian ada majas eufemisme. Majas eufemisme ini majas menghaluskan kata-kata ya. Contohnya, sejak seminggu lalu ayahku dibebas tugaskan. Maksudnya dipecat gitu padahal ya. Tapi dalam majas eufemisme ini dihaluskan hingga kata dipecat itu diganti dengan dibebas tugaskan. Kemudian ada majas litotes. Majas litotes ini majas yang merendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong. Contohnya apa? Mampirlah ke gubuk kami. Padahal rumahnya besar ya. Rumahnya rumah rumah bagus ya, rumah tingkat, tapi bilangnya di gubuk kami. Ini majas litotes. Ada majas pleonasme. Pleonasme ini ada majas menggunakan kalimat yang sejenis tetapi dipakai dalam satu kalimat. Contohnya, anak kepala desa itu sangat amat cerdas sekali. Sangat amat. Nah, ini majas pleonasme. Ini menandakan bahwa anak itu cerdas sekali. Ada majas hiperbol. Majas hiperbol adalah majas yang memberi makna secara berlebihan. Ya. Contohnya, harga cumi menggila di pasar. Nah, di sini menunjukkan bahwa menggila ini bukan cuminya menjadi gila, tetapi cuminya ini sangat mahal ya. Di luar nalar lah umpamanya. Ini majas hiperbol ya, memberikan makna secara berlebihan. Ada majas simile. Majas simile adalah majas yang menyamakan suatu objek yang rumit dengan objek yang lain yang sederhana. Contohnya, bentuk alisnya aneh seperti semut hitam besar berbaris. Menyamakan objek dengan suatu yang lebih sederhana. Ada metafora. Majas metafora menggunakan perlambangan untuk menyatakan suatu. Ya, contohnya, ia bekerja harus membanting tulang. Ini bukan membanting tulang secara tulangnya dibanting-banting, tetapi tidak. Di sini menandakan bahwa dia bekerjanya sangat luar biasa ya. Ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Contohnya, awan hitam melahap langit dengan biasnya. Ini melahap ini kan yang dilakukan orang biasanya. Di sini awan hitam. Ini majas personifikasi, mengumpamakan benda mati dengan orang. Ada majas ironi. Majas yang menyatakan suatu hal secara kebalikannya, yang dimaksudkan dengan maksudnya untuk menyindir ya. Contohnya, rapi sekali seragamu yang tak pernah disetrika itu, seperti kertas yang diremas-remas. Rapi sekali padahal nggak rapi gitu kan. Nah, ini majas ironi. Bapak juga akan membahas langkah-langkah menulis cerpen. Pertama, mencari gagasan. Ini sangat penting dalam sebuah karya karangan ya, gagasan, ide. Kemudian, percaya dengan gagasan bahasa sendiri. Artinya kalau kalian menulis tentunya harus percaya diri ya. Hilangkan rasa malu, takut, atau enggan menulis.
Jadi nulis dengan gaya bahasa sendiri ya, dengan bahasa sendiri yang digunakan sehari-hari. Kemudian mengawali cerita ini agak susah biasanya untuk mengawali cerita ya. Dari mana dulu nih ceritanya? Nah, maka tentunya uh, paragraf yang mengawali cerita ini ya, satu paragraf pembuka ini sangat penting ya. Di situ orang akan tahu bahwa ceritanya menarik atau tidak biasanya dari paragraf pertama. Kemudian selanjutnya memadukan peristiwa-peristiwa kunci. Setelah selesai membuka cerita, lanjutkan menulis secara mengalir ya. Cara mengalir ya. Jangan dipikir bagaimana nanti hasilnya, tulis aja ya. Tulis aja mengalir, nanti kan ada editing ya. Kemudian menentukan ending, penutup ya. Paragraf pembuka itu penting, tetapi ending atau penutup cerita pun tidak kalah penting ya. Nah, di ending ini biasanya orang akan terkesan ya. Kalau paragraf pertama memancing pembaca untuk membaca, nah di ending ini memancing pembaca untuk merenung biasanya ya. Kemudian mengendapkan cerpen. Ketika setelah selesai menulis cerpen, kamu jangan cepat-cepat mempubliskan ya, atau menceritakan, memberikan cerita itu kepada kamu, atau langsung dimasukkan ke koran, tetapi diendapkan dulu ya. Artinya dibaca-baca dulu ya, jangan langsung dipubliskan ya. Selanjutnya adalah menyunting cerpen. Menyunting cerpen yang diendapkan. Setelah kamu baca berkali-kali, kamu periksa lagi ya, seperti kamu membaca cerpen orang lain ya. Nah, yang dibaca ini, yang disunting ini terutama tentang ejaan bahasa Indonesianya, tanda baca, apakah paragrafnya satu sama lainnya berhubungan atau tidak, cerita, cek juga alurnya, dan tentunya biasanya harus yakin ini ceritanya sudah jadi atau belum ya, sudah matang ya. Dan yang ketiga adalah jangan pernah berhenti menulis. Jangan pernah berhenti menulis, artinya kamu tidak boleh puas dalam menulis. Jadi semakin orang menulis, semakin banyak tulisannya, semakin banyak kosakatanya, semakin cerdas dia memberikan menulis kelihatan orang yang banyak menulis. Dan ini istilahnya jam terbang lah ya, semakin banyak menulis maka akan semakin bagus tulisannya. Nah, yang tidak kalah penting untuk membangun sebuah cerita adalah memperhatikan karakter tokoh. Memperhatikan karakter tokoh ya. Cara-cara membangun karakter tokoh yaitu melalui ucapan tokoh. Jadi kita harus juga istinya bagaimana membuat sebuah tokoh itu karakternya bagaimana, yaitu melalui ucapannya. Tentunya bagaimana ucapan orang yang sopan ya, itu bagaimana ucapan orang yang berilmu, bagaimana ucapan yang bijak ya. Tentunya orang yang bijak itu tidak akan keceplosan bicara yang buruk umpamanya ya. Orang yang sabar, nadanya itu bagaimana ucapannya itu lain. Jadi ketika kamu menggambarkan orang sabar, berarti dia jarang marah umpamanya ya.
kamu menceritakan tokoh, enggak ucapan-ucapannya itu ini orangnya bijak, maka dia ucapan yang keluar itu ucapan-ucapan yang nasihat-nasihat seperti itu. Terus kemudian pemberian nama. Nah, pemberian nama tentunya kalau di kehidupan sehari-hari biasa aja ya. Cuman kalau di sebuah cerita agar menarik, maka pemberian nama ini sangat penting dan akan nanti berhubungan dengan karakter tokoh tersebut ya. Nggak mungkin ya nama nama umpamanya orang muslim namanya Paulus umpamanya, atau nama orang non muslim orang Sunda dikasih nama Albert gitu ya. Maka di sini penting pemberian nama. Kemudian kadang membangun karakter tokoh itu di dalam deskripsi yang disampaikan penulis ya. Contohnya ada di buku ya, Rina adalah gadis yang amat penyabar. Ia selalu memulai ucapannya dengan senyuman. Jadi penulis menggambarkan tokoh tersebut melalui deskripsi penulis. Kemudian pendapat tokoh-tokoh lain. Nah, di sini sifat karakter tokoh yang tidak disampaikan dalam narasi penulis, tetapi dalam dialog ya, biasanya dalam dialog. Contohnya, Nia berkata, Joko itu pelit banget deh. Masa udah ketahuan di dompetnya banyak duit, dia ngakunya lagi bokeh. Nah, seperti ini padahal kita tidak menceritakan, si penulis tidak menceritakan tokoh dalam deskripsi ataupun, tetapi dalam ucapan ya, dalam ucapan dialog yang menggambarkan tokoh, sifat dari tokoh ya. Kemudian bagaimana membangun tokoh, yaitu yang terakhir adalah sikap atau reaksi tokoh terhadap kejadian tertentu. Contohnya ketika seorang anak memecahkan piring. Nah, kalau orang tuanya penyabar, bijak, ya, berilmu, tentunya dia akan menanggapinya dengan bijak. Ya, tidak marah-marah. Tetapi kalau orangnya pemarah, orangnya orangnya mudah marah, maka dalam cerita tersebut reaksinya terhadap kejadiannya itu tentunya akan marah-marah ya. Nah, bagaimana setelah kalian mengarang, tentunya ada menelaah. Apa itu menelaah? Menelaah artinya membaca dengan mengkaji dengan seksama ya. Dengan ada lagi merevisi, artinya memperbaiki bagian-bagian yang salah berdasarkan telaah sebelumnya. Hal-hal yang perhatikan dalam menelaah adalah logika cerita ya. Pertama adalah logika cerita. Ini cerita pendek kan, karangan memang ya, rekaan, tetapi tentunya bukan berarti cerita narasi itu tidak boleh logis, tapi harus logis lah. Namanya cerpen itu harus berdasarkan kehidupan sehari-hari, maka harus logis walaupun ceritanya bukan cerita yang dibuat ya, tetapi harus logis juga. Ada konflik cerita. Nah, konflik cerita ini harus yang harus diperhatikan dalam merevisi ya, yaitu tadi logika, terus konflik cerita. Konflik cerita ini biasanya hal yang sangat penting dalam sebuah cerita cerpen ya, atau narasi yang lainnya. Jadi dibuat tidak membosankan, semenarik mungkin, karena konflik cerita ini sangat nyawanya lah, ruhnya dalam sebuah cerita narasi. Terus perhatikan juga dalam revisi ini adalah struktur kalimat. Nah, kalimatnya itu harus sebaik mungkin ya, sebaik mungkin hingga orang itu tertarik ya. Terus ketepatan ejaan. Dalam merevisi atau menelaah ini harus tepat ejaannya sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya.
Terus diperhatikan juga titik, koma, tanda seru, tanda tanda yang lainnya dalam sebuah karangan ya. Dan tadi diperhatikan juga dalam menelaah dan merevisi ini yaitu penggunaan majas ya. Karena biasanya bahasa mengarang itu seperti hal-hal yang lain, yaitu banyak menggunakan majas untuk menggambarkan bahwa tulisan itu tulisan bagus biasanya menggunakan majas ya. Banyak ya menggunakan majas. Demikian penjelasan bab 3. Nanti kalian jangan berhenti belajar ya, jangan cuman melihat aja, tetapi juga baca-baca lagi bukunya, karena ini merupakan penjelasan singkat aja. Silahkan nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa di chatting ke Bapak ya, melalui boleh WA atau GCR Google Classroom-nya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.